yang pertama ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen sendiri itu tuh terisi dari ikatan kovalen antara non-logam dan non-logam. Nah, non-logam sendiri itu biasanya ada di golongan 4A sampai 8A plus atom hidrogen. Nah, yang perlu kita note adalah di mana jumlah atom itu disebutkan dengan bahasa Yunani. Nah, seperti contohnya itu ada 1 mono, 2 di, dan 3 tri, dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita note teman-teman. Lalu untuk rumusnya sendiri itu tuh ada yang pertama jumlah atom non-logam 1 ditambah dengan nama atom non-logam 1 itu sendiri, lalu ditambah lagi dengan jumlah atom non-logam 2 dan ditambah dengan nama non-logam 2 plus ida. Nah, kita ada contohnya kayak C2H6. Jadi karena jumlah atom non-logam satunya itu 2, jadinya kita pakai di, lalu nama atom itu sendiri yaitu karbon, lalu H2 di mana 6 itu H6 di mana 6 itu heksa, jadi kita menggunakan heksa, lalu H itu hidrogen karena ditambahin atau diimbui dengan ida jadi hidroksida, jadi heksa hidroksida. Jadi keseluruhan nama senyawa ini adalah dikarbon hidroksida atau yang lebih dikenal dengan etanan. Nah, note lagi ya teman-teman, kalau misalnya jumlah atom non-logam yang pertama itu 1, maka tidak perlu ditambahin dengan mono. Jadi langsung aja disebutkan seperti langsung karbon aja kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai monokarbon. Selanjutnya adalah senyawa asam, di mana jika dilarutkan ke dalam larutan, maka akan melepaskan ion H+ dalam larutannya. Contohnya HCl atau asam klorida, di mana melepaskan asam H+. Senyawa ini memiliki asam dan anion, anionnya berupa monoatom atau non-logam, maupun poliatom. Untuk aturan penamaannya adapun adalah asam ditambah nama anion. Contohnya di sini adalah HNO3, di mana H+, H ini H+, dan NO3-. Nah, karena yang dilepaskan H+, jadinya asam, dan NO3- nitrat. Selanjutnya adalah senyawa basa, di mana jika dilarutkan ke dalam air, maka akan melepaskan ion OH- dalam larutannya. Contohnya NaOH, di mana melepaskan hidroksida atau OH-. Nah, senyawa ini terdiri dari kation dan diikuti oleh OH- atau hidroksida. Aturan penamaannya adalah kation ditambah hidroksida. Contohnya dalam senyawa LiOH, Li di sini Li+, lalu diikuti oleh OH- menjadi litium hidroksida. Jadi senyawa ini itu terdiri dari logam dan non-logam. Untuk logamnya itu terdiri 2, yaitu logam utama, yaitu golongan 1A sampai 3A, dan golongan sisa atau golongan B dari 1B sampai 8B. Untuk golongan utama sendiri atau golongan dari 1A sampai 3A, cara penamaannya seperti ini. Semuanya termasuk kecuali timah sama timbal karena biloxnya lebih dari 1. Bilox untuk logam utama 1 jenis. Nah, cara penamaannya adalah nama logam ditambah nama non-logam terus diakhiri dengan ida. Contohnya kita punya AlCl3. Al sendiri itu adalah aluminium. Lalu Cl itu adalah klorida. Jadi AlCl3 adalah aluminium klorida. Untuk logam transisi yang dari 1B sampai 8B itu semuanya termasuk kecuali argon sama seng, dan biloxnya itu lebih dari 1. Cara penamaannya adalah nama logam ditambah bilox, tapi biloxnya itu Romawi, dalam bentuk Romawi, terus ditambah nama logam dan diakhiri dengan ida. Kita punya contohnya di sini adalah PbCl2. Cara menentukan bilangan oksidasinya adalah kita melihat Cl2. Untuk Cl2, klorin itu ada di transisi di golongan ke-7,
yang biloxnya itu -2. Jadi kita masukkan di sini dikali -2 yaitu -4. Untuk menjadi seimbang atau rata dan sejajar, ini kalau ditambah itu hasilnya harus 0. Ini kalau berarti kalau Cl-nya bilox Cl itu -4, Pb-nya harus +4. Untuk Pb-nya itu dia ada di golongan ke 7P yang mempunyai bilangan bilox itu +2. Nah, +2 itu dikali berapa yang sama dengan +4, yaitu adalah +2. +4 di -4 sama dengan 0. Berarti sudah seimbang atau sama rata. Dan cara penamaannya adalah timbal, tanda kurung, angka Romawi 2, dan klorida. Kenapa 2? Karena bilangan bilox yang di sini tuh ada 2. Nah, selanjutnya ada senyawa polyatom atau polyatomik. Nah, ini terbentuk dari ion polyatom. Nah, di mana ion polyatom ini adalah lebih dari satu jenis atom. Contohnya NO-3. Lalu, senyawa ion itu terdiri dari dua tentunya, senyawa ion positif dan senyawa ion negatif. Senyawa ion positif atau yang sering disebut dengan kation itu terbagi menjadi 3 lagi. Ada kation dari logam A atau logam utama, contohnya ada Na seperti natrium dan Ca atau kalsium. Lalu ada lagi kation dari logam B atau transisi, yaitu Fe besi dalam kurung 3 dan Cu atau tembaga. Lalu ada lagi kation polyatom, di mana kation polyatom ini itu biasanya lebih kompleks seperti NH4+ atau amonium. Nah, lalu ada juga ion negatif atau yang bisa disebut dengan anion. Nah, anion ini terdiri dari 2, yaitu ada anion non-logam atau monoatom yang contohnya itu ada N3- atau nitrat dan Cl- atau klorida, nitrida dan klorida. Nah, ada lagi anion polyatom. Nah, anion polyatom ini tentunya lebih kompleks lagi seperti SO4, 2- atau sulfat dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini contoh-contohnya. Lalu kita langsung aja ke contoh yang akan kita bahas, yaitu NaNO3. Nah, sebelumnya tata atau aturan penamaan dari senyawa polyatom itu adalah nama kation atau ion positif ditambah dengan nama anion atau ion negatif. Nah, kita lihat dari contohnya itu Na itu ada di ion positif atau kation. Na ini adalah natrium, jadi kita tulis natrium biasa. Lalu NO3 itu termasuk dalam anion polyatom atau bisa dilihat di sini nitrat. Jadi kita bisa menulis di sini langsung nitrat saja. Jadi NaNO3 itu natrium nitrat. Nah, fun fact-nya natrium nitrat itu biasanya digunakan sebagai bahan peledak, bahkan isian dari hot dogs.